Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, saya Wulan. Saya adalah dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Oke, kita sekarang masih ada di mata kuliah manajemen strategi, tapi kita sekarang sudah masuk ke pertemuan ketiga, yaitu bab yang ketiga. Kita akan membahas, sebetulnya kita masih membahas redefinisi tentang SWOT ya. Tapi untuk agar kita bisa tahu lebih banyak mengenai strategi-strategi, kita di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu ya, dari analisis SWOT itu kita bisa ada 4 pilihan kuadran. Kemudian dari 4 itu ada strategi-strategi yang harus diambil. Nah, dari 4 itu dikembangkan menjadi 12. Di part yang ketiga ini kita akan lebih tajam atau kita akan lebih banyak mengulik tentang tindakan strategi level korporasi. Ada 12 tindakan nih. Pilihan-pilihan apa saja yang bisa diambil? Oke, kita akan pelajari satu persatu. Nah, dalam level korporasi atau perusahaan ada 12 strategi yang bisa diambil gitu. Setelah kita melakukan analisis SWOT, kemudian analisis SWOT-nya itu kita masukkan ke dalam matrik ya, bukan cuman kita nulis apa kelebihan dan kekurangannya saja, tetapi kita juga analisis secara angka agar bisa dihitung, kemudian bisa nanti ketemu titik X atau titik X dan Y, nanti bisa kita tentukan di kuadran manakah perusahaan kita. Nah, kalau adanya di kuadran 1 atau kuadran 2, yaitu di mana kuadran 1 dan kuadran 2, kalau yang belum ngerti, nah biar bisa ngikutin, saya nggak mau nampilin lagi gambar kuadrannya, agar teman-teman sudah mulai terbayang, langsung auto terbayang. Kuadran 1 di mana nih? Kuadran 2 di mana nih gitu ya. Biar teman-teman juga mau buka lagi gitu, refresh lagi, balik lagi ke video kita di pertemuan 1 dan pertemuan 2 tentang SWOT analisis di kuadran-kuadran, terutama yang kalau yang menghitung bobot dan rating itu di video yang kedua. Jadi teman-teman nanti silakan buka part yang kedua ya. Baru nanti teman-teman bisa melanjutkan ke part yang ini, ke part yang kita yang ketiga gitu. Nah, di sini nomor 1 sampai nomor ke-6 ini, di sini. Oh ya betul. Dari nomor 1 sampai nomor 6 itu masih masuk kategorinya kuadran 1 atau kuadran di kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu berarti perusahaan kita punya kekuatan dan juga punya peluang di pasar, peluang di luar dari perusahaan. Nah, apa saja yang bisa kita ambil? Ada namanya strategi integrasi. Ini kan kita harus agresif ya, kita harus pepet terus, jangan kasih kendor gitu. Kita harus progresif gitu. Kita harus mikirin ada 2 strategi di sini, ada strategi integrasi dan juga intensif. Yang pertama strategi integrasi itu ada yang disebut dengan depan dan juga belakang, dan juga ada yang disebut dengan horizontal. Nanti kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan integrasi ke depan, ke belakang, dan juga horizontal. Ini secara garis besar dulu ya. Kemudian masih di kuadran 1 dalam rangka agresif, susah amat ya bilangnya, agresivitas kita atau progresivitas kita pantau terus, maka kita bisa juga mengambil strategi intensif. Ini berarti strategi penetrasi pasar atau pengembangan produk atau pengembangan pasar. Ada pilihannya, ada 6. Untuk kita mengambil agresif, kita untuk menyerang terus gitu kan. Agresif itu kita kan berarti harus, ya itu tadi menyerang gitu ya. Kita harus, apalagi nih, ngapain lagi nih, ngapain lagi. Karena mumpung apa? Mumpung internalnya kita kuat dan ada peluang di luar perusahaan kita gitu. Maka kita harus sosor terus, jangan kasih kendo gitu. Ada pilihannya tadi 1 sampai 6. Oke?
Kemudian kalau perusahaan kita setelah dianalisis itu masuk kategorinya kuadran 2 itu kita punya kekuatan eh, tapi kita punya ancaman, ada dari ancaman dari luar, ada kompetitor yang mungkin ngikut-ngikut kita mulu, ngekor mulu, atau ada kompetitor yang sudah punya teknologi yang lebih canggih dari punya kita, atau mungkin ada investor, ada kompetitor yang dapat investor besar gitu. Jadi iklannya gila-gilaan. Maka di sisi itu, maka kalau kita sedang ada di tahapan itu, maka pilihan kita adalah strategi diversifikasi. Atau bisa juga turn around ya, turnover atau turn around. Ini teman-teman bisa ada dari eh, stage yang ke-8 atau pilihan strategi yang ke-8 sampai ke-10 ini. Nanti ini masuk kategori strategi diversifikasi. Nah, ini bisa horizontal, konglomerasi, dan juga eh, oh sorry, dari nomor 7 sampai nomor 9. Maaf ya, Ibu, ini matanya siwer. Dari strategi yang ketujuh bisa dicari diversifikasi konsentris atau horizontal atau konglomerasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau ternyata eh, setelah kita cek, setelah kita hitung, ternyata perusahaan kita itu sudah mah punya kelemahan, kemudian dapat ancaman dari luar, maka pilihan kita strateginya bukan nyerang lagi. Udah deh, jangan ngabisin duit untuk nyerang-nyerang perusahaan lain gitu loh, atau jangan aneh-aneh gitu. Tapi fokus untuk defensif, fokus untuk bertahan. Apalagi nih harus ngapain lagi nih biar kita bisa bertahan untuk survive. Gimana lagi nih? Gimana lagi nih? Nah, pilihannya itu ada dari nomor 10 sampai 12. Yang pertama adalah penciutan atau retrenchment. Jadi yang tadinya kita punya kantor cabang 30 mungkin. Kita tarik nanti jadi 20 atau jadi 25. Nah, seperti itu gambarannya. Kemudian yang ke-11 adalah disinvestasi. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi apa itu disinvestasi. Dan yang ke-12 adalah strategi likuiditas. Waduh, ini pahit banget kalau udah dapat likuiditas. Karena berarti itu kita tutup produk itu, kita tutup project itu, atau bahkan lebih pahit lagi, kita tutup perusahaan itu. Ya, end of story ya. Nah, sebelum kita sampai ke 12, maka kita tentu harus fokus dulu ke strategi-strategi di awal perusahaan kita tuh seperti apa. Strategi-strategi kita bagaimana untuk mempertahankan agar jangan sampai kita masuk ke kuadran 4. Ya, sudah mah kita punya kekurangan atau kelemahan di sisi internal perusahaan kita, kita dapat ancaman dari eksternal kita, kita tambah ciut gitu. Kalau sudah tahu seperti itu, maka ada pilihan-pilihan strategi yang bisa kita ambil. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut atau lebih detail apa saja strategi-strategi yang kita pilih pada saat perusahaan kita sedang ada di kuadran 1. Tapi saya tutup dulu, teman-teman nanti bisa menyiapkan diri, bisa ambil dulu kudapan, kue atau minum dulu, biar nanti teman-teman lebih rileks juga karena materi kita lumayan padat di bab yang ketiga ini. Saya akan terus memposisikan dan saya akan meminta teman-teman yang hadir di sini untuk berpikir, cobalah kalian memposisikan diri seolah-olah menjadi owner, seolah-olah menjadi manajer, seolah-olah menjadi CEO ataupun pemimpin-pemimpin yang harus mengambil keputusan untuk perusahaan. Oke, keputusannya bukan pakai hati doang, tetapi kalian keputusannya harus berdasarkan data, berdasarkan banyak masukan dan informasi yang komprehensif. Oke, sampai ketemu di part selanjutnya. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana strategi apa saja yang bisa kita pilih pada saat posisi
perusahaan kita ada di kuadran 1 atau kuadran eh, di mana kita harus agresif untuk memenangkan sebuah pertarungan bisnis. Oke, sampai ketemu di part yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.